Al-Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan, malam Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya semua hari yang paling utama. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini, di malam yang utama ini kita isi dengan mengaji kitab Tafsir Jalalain. Kitab Tafsir Jalalain ini adalah kitab yang ditulis oleh dua ulama besar, yaitu Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Kemudian yang kedua, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Ini dua ulama besar, yaitu yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua adalah Jalaluddin As-Suyuti. Karena tafsir ini ditulis oleh dua ulama yang namanya adalah sama-sama Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, maka tafsir ini disebut dengan Tafsirul Jalalain, tafsir dua jalal. Pemirsa yang dirahmati Allah, tafsir Jalalain ini yang pertama mengarangnya adalah Jalaluddin As-Suyuti, yang dimulai dari surah Al-Kahfi sampai selesai surah An-Nas, dilanjut dengan surah Al-Fatihah. Jadi Jalaluddin Al-Mahalli menulis tafsir ini, yaitu mulai dari surah Al-Kahfi, lanjut terus sampai selesai An-Nas, langsung masuk ke surah Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah ditafsirkan oleh beliau, lalu beliau menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Kemudian setelah Jalaluddin Al-Mahalli meninggal dunia, dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti menulis tafsir Jalalain ini melanjutkan tafsiran-tafsiran telah dilakukan oleh gurunya Jalaluddin Al-Mahalli. Yaitu karena surah Al-Fatihah sudah selesai, maka beliau melanjutkan mulai dari surah Al-Baqarah sampai selesai surat Al-Isra. Jadi tuntas. Tafsir ini selesai, dan kriteria yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti itu melanjutkan atau mengikuti gaya tafsiran yang dilakukan oleh gurunya Jalaluddin As-Suyuti. Makanya kalau kita melihat tafsiran-tafsiran dua ulama besar ini, baik Jalaluddin Al-Mahalli maupun Jalaluddin As-Suyuti, itu hampir bahkan kita tidak menemukan ada perbedaan gaya penafsiran. Sama betul. Ini artinya apa yang dilakukan oleh Jalaluddin Al-Mahalli, sebenarnya beliau mampu, Jalaluddin As-Suyuti sebenarnya beliau mampu menulis tafsir sendiri dengan gayanya sendiri, yang lebih yang lebih mendalam lagi daripada apa yang dilakukan oleh gurunya. Tapi karena gurunya melakukan penafsiran dengan gaya yang penafsiran yang sederhana, yang global, yang mudah dipahami, yang ringkas supaya tidak terlalu tebal, ya, maka Jalaluddin As-Suyuti juga mengikuti gaya penafsiran dari gurunya. Ya, ringkas-ringkas, singkat-singkat. Di situ terkadang ada balaghahnya, ada nahwu sarafnya, ada penjelasan mufradatnya, ada qiraatnya. Jadi singkat-singkat tapi padat. Oleh karena itu ini adalah tafsir yang dikemukakan, yang dipelajari di pondok-pondok pesantren, adalah tafsir yang sangat semua pondok pesantren mempelajari kitab tafsir Jalalain ini. Kenapa? Karena tidak
tidak banyak, ya hanya ya kitab yang ini saja. Ya, ringkas, penjelasannya ringkas. Pemirsa yang dirahmati Allah, baik, kita akan mulai ya, karena di pertemuan yang dulu sebelum libur saya sudah membaca, kita sudah membaca tafsir ini mulai dari surah Al-Fatihah. Ya. Sekarang kita masuk ke surah Al-Baqarah. Suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Kalau awal-awal judul itu dalam kita membaca kitab, awal judul itu selalu posisinya sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf. Mubtada yang dijatuhkan, yang selalu digunakan adalah hadza atau hadhihi. Berarti hadhihi suratul Baqarah, ini adalah surah Al-Baqarah. Jadi mubtadanya yang dijatuhkan adalah hadhihi. Madaniyatun, madaniyah. Surah Al-Baqarah itu adalah madaniyah. Dalam ulumul Quran atau ilmu tafsir ada dikenal Makkiyah, ada dikenal Madaniyah. Surah Makkiyah, surah Madaniyah. Surah Makkiyah itu adalah surah yang turun sebelum hijrah, qabla hijrah. Sementara surah Madaniyah adalah surah yang turun ba'da hijrah. Setelah Nabi hijrah, maka surah yang turun setelahnya itu adalah disebut dengan surah Madaniyah. Jadi surah Al-Baqarah ini adalah Madaniyah. Jadi mulai dari pertama itu adalah Madaniyah. Surah Al-Baqarah mi'atani wasitun au sab'un wa thamanuna ayatan. Surah Al-Baqarah ini ada 286 ayat atau 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah lebih mengetahui bimuradihi, maknanya bidzalika, dengan alif lam mim itu, dengan itu. Yang paling mengetahui makna alif lam mim itu adalah Allah. Karena ini adalah kalamullah, lafaz yang berasal dari Allah. Jadi yang paling mengetahui makna ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah penafsiran yang paling aman yang dikemukakan oleh para ulama-ulama kita. Meskipun banyak juga penafsiran yang dilakukan oleh para ulama kita dengan memberikan penafsiran. Misalnya mengurai alif itu apa maknanya, lam itu apa maknanya, mim itu apa maknanya. Dzalikal kitabu ai hada. Jadi makna dzalika di sini dimaknai dengan hada, inilah alkitabu, alkitab. Apa itu yang dimaksud alkitab di sini? Alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksud alkitab di sinilah yang dibaca oleh Muhammad. Apa itu? Al-Qur'an. La roiba syakka. La roiba, tidak ada keraguan. Ya, roiba artinya syakka, keraguan. Ini dalam ayat ini Allah menggunakan la roiba. La itu disebut kalau dalam ilmu bahasa, la itu adalah la an-nafiyah lil jinsi. La yang menafikan segala sesuatu yang terkait dengan hal itu. Kalau bilang la roiba, tidak ada sama sekali keraguan. Ya, sama sekali tidak ada keraguan. Ya, fihi di dalamnya. Fihi kembali ke domir muttasil mahal jar. Ya, itu kembali kepada Alkitab. Jadi Alkitab tidak ada keraguan. Jadi di dalam Al-Quran ini tidak ada sama sekali keraguan. Ya, dari segi sains, ketika Al-Quran misalnya menyebutkan tentang sains, itu terbukti betul. Ya, atau menyebutkan tentang sejarah-sejarah masa silam, dan itu ketika dicocokkan dengan fakta sejarah, itu sesuai. Ya, dan semuanya isi daripada Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar. Tidak ada sama sekali keraguan, la roiba. Ya.
La raiba fi. Annahu min indillahi, sesungguhnya kembali kepada Al-Qur'an, Alkitab, ya, annahu sesungguhnya Alkitab itu min indillahi, Al-Qur'an itu dari sisi Allah. Ya. Ini saya mau jelaskan sedikit Alkitab, ya. Itu kita jangan memahami ketika kita menyebut Alkitab langsung kita terpikir kepada misalnya agama yang lain, ya, kitab yang lain. Itu Alkitab. Alkitab kalau dalam bahasa Arab itu kitab itu artinya kitab, buku. Ya. Tapi di sini yang dimaksud penafsiran di sini Alkitab adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Alkitab juga namanya. Ya. Annahu min indillahi, sesungguhnya Al-Quran itu dari sisi Allah, dari Allah. Wa jumlatun nafi khabarun mubtadahu dzalika. Wa jumlatun nafi, jumlah nafi apa itu? La roiba. Jumlahnya itu adalah khabarun khabar. Mubtada'nya dzalika. Jadi roiba di sini, la roiba di sini adalah khabar mubtada dzalika. Wal isyaratu, dan isim isyarah, dan isyarah apa itu dzalika, ya, bihi dengan dzalika itu li ta'zimi, untuk mengagungkan Al-Quran, bahwa Allah menggunakan kata dzalika dalam firman-Nya ketika menyebutkan ayat ini, alif lam mim dzalikal kitab, bukan alif lam mim hadzal kitab. Jadi isim isyarah dzalika dengan hadza itu beda, ya, ada perbedaan. Kalau dzalika itu pengagungan, ya, itu beda. Zauk kita itu ketika menyebut itu, ya, daripada menyebut ini, ya, misalnya taruhlah misalnya ya ini ji, ya, itu beda dengan itu, ya, ya. Jadi ada perbedaan, ya. Jadi penggunaan kata zalika di sini, ya, itu li ta'zim, untuk pengagungan. Hudan, petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan khabarun tsani. Jadi hudan di sini adalah kabar yang kedua. Kabar yang pertama tadi adalah la roiba. Kabar yang kedua adalah hudan. Jadi biasa dalam penggunaan gramatika bahasa Arab itu kabar itu 1, 2 bahkan lebih. Khabarun tsani, kabar yang kedua, ai hadin, sebagai petunjuk. Ya. Hudan, ya, dalam bahasa Arab ini termasuk isim maksur. Ya. Isim maksur itu adalah isim yang diakhiri oleh alif, kemudian sebelumnya berharakat fathah. Itu namanya isim maksur. Isim maksur ketika kita menulisnya ada dia bentuk ma'rifat atau ada alnya, maka dia harus ditulis al-huda. Ya. Tapi ketika dia dibuang alnya dalam bentuk nakirah, alnya dibuang, maka tulisannya itu harus bertanwin. Ya, kabulal alif, sebelum alifnya itu hudan. Ya, meskipun dia dirafa, dinasab, ya, termasuk dijar. Ya, karena tandanya semuanya adalah muqaddara, dikira-kirakan. Ya. Jadi ini i'rabnya sebagai kabar yang kedua, ai hadin, petunjuk, ya. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. As-sairina ila taqwa bimtithalil awamir wa jutinabin nawahi. Ya, liittiqaihim bidzalika an-nar. Ya, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, yang mana apa itu maksudnya? As-sairina ila taqwa, orang-orang yang menuju kepada takwa. Jadi termasuk orang yang bertakwa, orang yang menuju kepada takwa. Misalnya ketika ada seseorang, ya, misalnya proses belajar seperti ini, inilah salah satu jalan menuju kepada takwa. Jadi ini bagian daripada takwa. As-sairina ila taqwa. Ya, karena itu dalam sebuah riwayat, ya, ada orang yang melakukan dosa yang sangat besar, ya, belum sempat
dia sampai kepada orang yang dituju, yang ingin dia mintai nasihat supaya dia menjadi orang yang bertaubat. Dia punya kesungguhan ingin betul-betul memperbaiki dirinya, ingin bertaubat. Tapi di tengah perjalanan ternyata malakul maut sudah datang menjemputnya. Ya, belum sampai ke tempat tujuan. Ya. Sehingga ini terjadi polemik antara malaikat. Ya, apakah ini mau dimasukkan ke neraka ataupun dimasukkan ke surga? Ya, keputusannya ini harus diukur. Kalau perjalanannya sudah mendekati tempat yang ingin dia tuju, tempat yang ingin dia mintai nasihat untuk bertaubat itu, maka orang ini diampuni. Ya, orang ini diampuni. Tapi ketika tempat yang dia tuju itu masih jauh, ya, masih jauh, berarti ini dimasukkan ke dalam neraka. Ya, akhirnya ternyata diukur lebih dekat, sudah lebih dekat. Ya, berarti perjalanannya sudah jauh, ya, sudah mendekati tempat yang dituju. Dia belum sampai belum sampai ke sana. Ya, tapi ternyata karena punya kesungguhan untuk bertobat, sehingga ternyata itu yang menjadi penyebab Allah mengampuni dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Itu masyhur sekali dalam riwayat itu, ya, sangat terkenal, ya, peristiwa itu. Ya, yang membunuh orang 99 orang tambah 1, akhirnya 100. Ya, luar biasa dosanya. Tapi ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa kepemurahan Allah itu mengalahkan, ya, mengalahkan murkanya. As-sairina ila taqwa. Jadi termasuk menuju ketakwaan itu bagian daripada takwa. Biimtithalil awamiri, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajutina bin nawahi, dan menjauhi larangannya. Ittiqaihim bidzalika annara, karena dengan melakukan biimtithali awamiri, dengan melakukan perintah-perintah Allah itu dan menjauhi larangan-larangan Allah, liittiqaihim bidzalika annara, itu menjauhkan mereka an-nara dari neraka. Ya, mereka di sini adalah al-muttaqin, menjauhkan orang-orang yang as-sairina ila taqwa, kepada neraka, dijauhkan. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman, yusaddiquna, yang membenarkan, bil ghaibi, yang gaib. Di orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa itu yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang gaib. Bima ghaba anhum, dari apa yang gaib, yang tidak nampak, anhum, dari mereka. Ya. Mana diantaranya minal ba'ati, diantaranya minal ba'ati, dari kebangkitan. Kita tidak tahu bagaimana nanti akhir daripada perjalanan dunia ini. Ya, kemudian dunia hancur, kiamat, kemudian ada semua yang sudah meninggal itu dibangkitkan kembali. Ya. Lalu setelah itu berkumpul di padang mahsyar untuk menerima catatan-catatan amalnya. Nah, itu saat-saat yang sangat menegangkan, ya, lebih menegangkan daripada orang-orang yang misalnya yang terjadi yang terkait dengan kasus, ya, pelanggaran hukum. Ya, itu lebih menegangkan di masa itu. Sehingga orang tidak sibuk lagi dengan orang lain, semua sibuk memikirkan dirinya, gimana ini, apakah saya selamat atau tidak. Nah, itu kita beriman dengan itu. Orang-orang yang muttaqin itu yaitu beriman kepada yang gaib. Ya, di antaranya kebangkitan itu. Wal jannati, dan surga. Wan nari, ya, surga terkadang melakukan kebaikan, terkadang melakukan keburukan. Kalau melakukan kebaikan, tempatnya adalah surga, ya, balasannya surga. Kalau melakukan kejahatan, tempatnya adalah neraka. Ya, misalnya anak-anak santri ketika rajin sholat, insya Allah sholatnya itu menjadi penyelamat, akhirnya dia masuk surga. Rajin pengajian, rajin mengikuti, menonton, mengaji kitab seperti ini, ya, maka itu akan menjadi jalan sehingga bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan dijauhkan dari neraka. Ya, insya Allah.
wa yuqimuna sholata, dan mereka ya orang-orang yang beriman itu yang muttaqin wa yuqimuna sholata, melaksanakan menegakkan sholat. Ayyatuna biha bihuquqiha, yaitu melaksanakan dengan biha as-sholat, dengan sholat itu bihuquqiha, dengan hak-haknya. Maksudnya melaksanakan sholat dengan mengikuti tuntunan-tuntunan dari salat itu. Ya rukun sholat, semua syarat-syarat sah pelaksanaan sholat itu dilaksanakan. Itu yang dimaksud dengan bihuquqiha as-sholat. Wa mimma razaqnahum a'tainahum. Wa mimma, dan dari apa, sebenarnya asalnya wa minma, min adalah huruf jar, ma adalah ma mausul. Wa mimma razaqna, na sebagai fa'il. Wa mimma, dan dengan apa, razaqna, yang telah kami rezekikan, hum kepada mereka. A'tainahum, ya yang telah kami berikan hum kepada mereka. Yunfikuna, mereka infakan. Jadi harta dalam aturan Islam itu bukan milik kita pribadi. Ya milik kita pribadi secara hak kepemilikan lah milik kita pribadi. Tapi ada tuntutan yang lain dari harta yang kita punya itu untuk berbagi kepada orang lain, ya, kepada orang miskin, fakir miskin. Bahkan dalam hadis itu dari harta yang kita punya itu di situ juga ada haknya orang-orang yang tidak mampu, orang fakir, orang miskin, orang fakir. Tapi dalam mengeluarkan itu fi taatillah, dalam mentaati Allah. Jadi mengeluarkan harta itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Walladzina, dan orang-orang yu'minuna yang beriman, bima dengan apa? Ya, ma'musul lagi, unzila, dengan apa yang diturunkan ilaika kepadamu, pada Nabi Muhammad. Ya, ay Al-Quran, yaitu Al-Quran. Jadi beriman kepada yang gaib, ya, kemudian melaksanakan sholat, kemudian dari rezeki yang diberikan oleh Allah juga yungfikuna, ya, berinfak, berbagi kepada orang yang lain yang membutuhkan dalam mentaati Allah. Dan beriman juga bima unzila ilaika, kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, ya, dan terhadap apa yang diturunkan, yang telah diturunkan min qablika, dari sebelumnya Nabi Muhammad. Ya. Apa itu? Yaitu at-Taurati, Taurat, wal Injili, dan Injil, wa ghairihima, dan selainnya. Ya, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kemudian yang lain ada kitab Zabur misalnya kepada Nabi Daud, atau suhuf-suhuf yang lain. Ya, Rasul itu banyak sekali, Nabi banyak sekali, lebih banyak lagi. Wabil akhirati hum yuqinuna, dan dengan akhirat hum mereka yuqinuna, yakin, ya ya'lamuna, mengetahui, ya, mereka mengetahui. Ulaika, mereka itulah al-mausufuna, yang disifati bima dzukira, dengan apa yang telah disebutkan. Ya, tadi itu yang barusan, yaitu beriman kepada yang gaib, kemudian melaksanakan sholat, kemudian berinfak, ya, kemudian beriman kepada Al-Quran, kemudian beriman kepada kitab-kitab hari akhir. Ya. Ini sifat-sifat ulaika, mereka itu yang mendapat petunjuk min rabbihim, dari Tuhan mereka. Ya. Orang-orang yang muflih, yang beruntung, ya, yang bahagia. Ya, al-muflih, beruntung, bahagia. Al-faizuna bil jannati, ya, orang-orang yang yang mendapat
yang beruntung bil jannati dengan surga, an-najuna minan nar, dan selamat. Ayat ini turun mulai dari alif lam mim al-kitab alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu turun satu kali, surah yang pertama kali turun di Madinah.